Karena kita tahu di sini kita akan ngobrol banyak ya. Teman-teman, jangan cuma ngerekam ya, tapi masukin ke memori, tahu tujuannya datang ke sini apa ya. Iya. Jangan lupa mendengarkan ya. Mendengarkan. Jangan terlalu terpana karena Jangan Bapak melihat Profesor ya. Anwar nih ganteng banget. Kalau saya didengarkan, kalau beliau dilihat. balance Balance, ya. benar, Satu benar, itu. benar, benar, Tapi benar, benar. jangan salah loh, Kak Cinta juga gini-gini ternyata di belakang banyak banget kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah itu yang akan ntar kita kupas, yang pasti untuk kegiatan kita kali ini tujuannya kita bisa memahami soal job satisfaction, terus juga karena ini membahas transisi ya. Zaman sekarang mungkin dari yang dulu kita kerja kantoran, sekarang ada yang WFH, Bener. ada kerja online. Nah, itu cara kerjanya kayak gimana, switch karirnya kayak gimana, ntar kita kupas di sini ya. Dan sebelum itu Rafa, gue mau ngasih tahu dulu, ini ada Bapak Anwar aja kita sebutnya ya. Iya. Pak Anwar ini, beliau ini kuliahnya ternyata di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Gadjah Mada. Keren. Tuh kan. Selain itu juga Ya, nasional. capres sama cawapresnya banyak dari kakak. Wow, saya kedeg-degan buat Waduh. politik guys. Iya benar. Dan Bapak Anwar juga dari National Graduate Institute for Police Studies tuh, GRIPS tuh ya, Universitas Saitama Jepang tahun 98 ya. Saya baru lahir kebetulan ya, 98 ya. Bener. Maaf. Dan Pak Anwar udah S3 loh. Iya. Udah S3 di Institut Pascasarjana Nasional untuk Studi Kebijakan. Selain itu ada lagi, ada Pasca Doktor Institut Pascasarjana Nasional untuk Studi Kebijakan di tahun 2012. Tepuk tangan dulu buat Prof. Anwar Sanusi PhD ya. Itu, makanya kita ganti dari Pak jadi Prof ya. Iya. Soalnya di kampus Enggak lah. dulu lumayan deg-degan kalau Makanya. manggil Prof Pak tuh Enggak, kayak, Jangan ya. Sebut aja Mas aja lah udah. Kalau saya Mas, yang ini Mas Prof. Mas Prof. Tapi jangan salah ya. Ini juga yang akan kita ajak obrol hari ini ada Kak Cinta Laura. Terima kasih udah hadir di kesempatan kali ini. Ternyata di balik semua yang telah dia lakukan sejak umur 12 tahun, itu sekarang sedang menaungi total ada 6 holding company di bawah naungan dari PT Cinta Para Semesta. Kemarin saya Wow. sempat ngobrol di sebelah kanan sini. Iya. Halo kakak-kakaknya. Halo. Ini gua kasih tahu beberapa ya. Yang pertama ada 18 Coffee, ini di ranah F&B, terus ada Revoli Rebel Icons. Revel Icons, oke. Mohon maaf saya Englishnya agak buruk ya. Iya. Ini sebuah talent management ya, siapa tahu Kak Cinta tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Oh mau join. mau join pendekatannya gitu ya. Terus ada Puela ID, sebuah platform digital. Terus juga ada Rumah Serada Semesta, betul. Ini sebagai sebuah hub kreatif. Terus juga ada Lucid. Ini adalah post production studio. Dan terakhir ada Abstract, sebuah music management. Jadi cukup banyak ya. Itu dia yang akan kita kupas di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tanya kabar dulu Iya. Pak Prof dan juga Kak Cinta, gimana hari ini? Ya alhamdulillah saya juga sangat senang sekali apa yang kita lakukan hari ini. Ini kan sudah kita mulai sejak kemarin. Animo masyarakat luar biasa untuk melihat terkait dengan pelatihan vokasi. Betul. Dan juga bursa kerja ya, betul. bursa kerja atau job fair yang luar biasa. Dan ini saya rasa sebuah hal yang harus kita tradisikan. Oh, harus ditradisikan. Kalau Kak Cinta gimana kabarnya? Aku excited banget hari ini. Tadi udah sempat ngobrol sama Bapak Anwar tentang masalah-masalah yang ada dan solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan oleh Cinta Para Semesta. Tapi di luar itu, untuk teman-teman yang hari ini menghadiri job fair, please kalau ada kesempatan nanti datang ke booth aku karena aku lagi perlu banget anak-anak muda yang siap untuk mau bekerja keras, yang nggak baperan tentunya dan tahu untuk sukses itu butuh proses. So, Itu. ayo kita berproses sama-sama. Bismillah, saya siap banget. Siap banget, sumpah deh. Yang lain dulu kasih kesempatan lo Iya, nanti. nggak apa-apa. Jalur orang dalam, guys. Nggak, bercanda ya. Dan tadi kita udah nanya kabar dan sebenarnya saya penasaran, mungkin terlebih dahulu saya ke Kak Cinta dulu ya. Boleh. Karena di tengah kesibukan yang cukup banyak, terakhir juga saya lihat story-nya lagi campaign juga ya Kak ya. Di story-nya saya lihat ada beberapa brand ambassador juga dan segala macam. Tapi tetap nggak lupa loh dengan kegiatan-kegiatan sosial di Act of Love, bener ya?
Ya di situ juga salah satu kegiatan yang sering diikuti sama Kak Cinta. Cuman saya penasaran karena mungkin beberapa dari teman-teman khususnya angkatan saya mengenal Kak Cinta tuh di dunia hiburan. Akhirnya sekarang switch karir. Angkatan saya juga loh ya. Menambah karir, mungkin bukan switch, lebih ke menambah ya. Karena memang multi talenta ternyata guys Betul. ya. Itu untuk masuk ke dalam karir-karir yang tadi sudah saya sebutkan. Itu trigger awalnya gimana sih Kak? Hingga pada akhirnya nambah nih. Ya, jadi untuk teman-teman yang tahu aku sebagai aktris, sebagai penyanyi, dan pokoknya seseorang yang kerja di dunia hiburan, kenapa kira-kira 3 tahun yang lalu aku mengambil keputusan untuk mulai menjadi entrepreneur? Banyak alasannya sebenarnya. Oke. Mungkin sering sekali seorang public figure punya image yang nggak selalu positif, di mana orang-orang berpikir, oh ini orang hanya peduli tentang ketenarannya pribadi atau penghasilannya pribadi. Betul. Tapi aku melihatnya berbeda. Aku rasa nggak hanya aku ya, siapapun di luar sana yang punya platform besar, harusnya kalian memikirkan bagaimana kalian bisa menggunakan ketenaran kalian, platform kalian, kondisi finansial kalian yang stabil untuk memberdayakan orang lain, untuk menolong orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membantu diri mereka sendiri. Betul. Jadi dari situ lahirlah sebuah PT atau perusahaan bernama PT Cinta Para Semesta. Karena gini, ini sebenarnya pertanyaan rhetorical sih. Mungkin teman-teman di sini menjadi sosok seperti sekarang karena pendidikan formal kalian, Betul. mungkin karena orang tua kalian, mungkin karena lingkungan kalian. Tapi kalau aku boleh menambahkan dan mungkin teman-teman bisa relate juga, aku menjadi sosok seperti sekarang karena figur-figur yang dulu aku sangat idolakan. Oke. Seperti Margaret Thatcher, Angelina Iya, iya, iya. Jolie, bahkan Ibu Sri Mulyani. Ah. Sosok-sosok perempuan-perempuan tangguh yang membuat aku berpikir, wow, sebagai perempuan aku bisa loh jadi pemimpin. Sebagai perempuan aku bisa kok memulai bisnis. Sebagai perempuan aku pasti bisa sukses. Tidak ada kata nggak bisa. Dari situ PT Cinta Para Semesta lahirlah 6 unit bisnis, di mana 5 dari 6 bergerak di industri kreatif. Karena aku percaya konten-konten yang kita tonton, film-film yang kita tonton, musik-musik yang kita dengar sebenarnya bisa membangun cara berpikir kita dan bagaimana kita memandang dunia. I see. Ya, dan mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi apa itu bisnis-bisnisnya, tapi intinya begini. Setiap business unit yang aku bangun, mau itu dari talent management, sampai production studio, sampai creative hub, itu goalnya adalah satu, membina skill set anak-anak muda di industri kreatif, mau itu di bidang editing, graphic design, videography, fotografi, acting, music production, apapun itu aku ingin mereka menjadi terbaik di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia guys, I don't know if you know this, sebenarnya kita udah ada loh para visual designer yang kerja untuk project-project Hollywood kayak Marvel, Betul. Netflix, orang Indonesia, tapi di negaranya sendiri nggak diapresiasi. Oh. Dan sampai saking mereka tidak apresiasi, aku ngerasa masyarakat sudah menjadi kebal nonton konten yang secara kualitas mungkin biasa-biasa aja dan dari nilai value mendidik juga tidak terlalu mendidik. Betul. Jadi misinya Cinta Para Semesta bersama dengan kalian anak-anak muda, karena jujur 90% dari staff aku di kantor semua di bawah umur 28. Wow. Malahan mungkin 50% di bawah umur 25. Nah, Wow, mudah banget ya. So we're a very Gen Z company Gen Z ya. yang mau merevolusi industri kreatif Indonesia agar kita bisa membuat konten-konten yang tetap menyenangkan, tetap fun untuk ditonton, tapi dari segi value mendidik dan mengajarkan anak muda critical thinking dan juga problem solving skills. 2 skill set yang sangat dibutuhkan agar kita bisa terus men-challenge diri kita sendiri dan mendorong masyarakat kita ke depan. Itu Nah, dia. Jadi itu. make it positif guys. Bener. Itu yang utama karena mungkin sekarang ya orientasi orang-orang yang bikin konten nomor 1 yang penting likes-nya banyak. Yang penting viral. Viral. Yang penting endorsan masuk, tapi lupa tanggung jawab seorang konten creator itu nggak cuman si itu masuk ya. tapi itu lebih banyak lagi dan sepertinya kita akan break sebentar. Sebelum sesaat lagi kita akan melanjutkan obrolan ini. So teman-teman jangan kemana-mana. Semua mic-nya dimatiin Kak, nggak apa-apa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut sesaat lagi ya. Oke, we are back. Selamat datang kembali di Job Fair Nasional 2023. Boleh tepuk tangan nggak apa-apa? Yeay. Nice. Masih bersama Cinta Laura dan juga
Prof. Anwar Sanusi, Itu PhD. dia. Dan juga Rafa dan Coki yang akan membantu acara kali ini. Dari tadi saya udah nanya sama Kak Cinta, mungkin Coki mau menanyakan Sekarang ke Prof. aku mau nanya ke Prof nih. Apaan tuh, Maksudnya kan Cok? perubahan dan perkembangan zaman sekarang kan cepet banget, Prof. Ya. Maksudnya kayak sebenarnya tuh tantangan utama yang dihadapi angkatan kerja kan pasti banyak banget, semakin berkembangnya pesat gitu ya. Terus kayak cara menghadapi transisi karir ini maksudnya dan langkah-langkah yang harus diambil untuk ngatasinnya gimana sih, Prof, sebenarnya? Jadi gini ya, kita terus terang tadi saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Cinta Laura ya. Karena kita sebagai generasi yang di atasnya, kalau beliau kan Gen Y kan, kalau saya kan Gen X ya. Artinya kita lebih banyak mendengar dan kita sebetulnya tadi sebagaimana disampaikan, ini kita dalam sebuah transisi ya, banyak sekali critical job, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan menghilang. Iya. Tapi juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Terutama di drive dengan berbagai perkembangan terakhir tentang teknologi informasi, artificial intelligence, dan sebagainya. Nah, di dalam sebuah transisi ini, kita akan mengelola SDM yang tidak sedikit. Oke. Angkatan kerja kita ini saat ini kalau dilihat dari sisi usia kerja 200 juta lebih. Angkatan kerja adalah 144 juta. Dari 144 juta ini, di antara proporsi terbesar adalah mereka yang berpendidikan, sekolah menengah atas, kejuruan, dan juga pertama dan sekolah dasar. Sehingga kalau seandainya kita katakanlah tadi, kita tidak tepat untuk melakukan metode pembelajaran yang baik, kami khawatir pekerjaan yang hilang itu juga menghilangkan kesempatan kepada orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di situ. Nah, di saat yang sama mereka belum mampu untuk masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih. Makanya kita dalam hal ini menggunakan beberapa pendekatan. Yang satu, salah satunya yang kita dorong, kita harus melakukan reformasi total terkait dengan lembaga-lembaga pelatihan yang kita miliki. Lembaga pelatihan yang kita miliki harus betul-betul kita itu mendasarkan dari sisi kebutuhan, dari terutama adalah lapangan pekerjaan. Jadi yang namanya demand driven itu harus kita lakukan. Kita harus banyak sekali melakukan komunikasi, terutama adalah dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Kira-kira apa jenis-jenis pekerjaan yang akan dibutuhkan oleh mereka. Jangan sampai fenomena yang sejak dulu menjadi sebuah PR besar kita, ini akan semakin besar PR-nya. Yang dikenal dengan namanya fenomena mismatching. Fenomena yang dikenal adalah ketidaktepatan antara produk dari pendidikan, produk dari pelatihan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Baik. Dulu ketika kita mengenal mismatching itu ada yang namanya mismatching vertikal. Jadi mismatching vertikal itu adalah yang namanya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan pekerjaan itu adalah tidak imbang, overqualified. Pekerjaan yang hanya sebetulnya dibutuhkan untuk setingkat misalnya katakanlah level pendidikan hanya S1. Ketersediaan SDM-nya sudah S2, S3. So, kita akan membuang banyak energi. Yang kedua mismatch horizontal, orang lulusannya apa dengan jenis pekerjaan berbeda. Ini kita memiliki stok terkait misalnya sarjana hukum yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih teknis. Makanya kami ya ingin dalam hal ini itu yang kita lakukan adalah kita kembangkan banyak sekali pelatihan-pelatihan vokasi. Pelatihan-pelatihan yang lebih didasarkan pada kebutuhan dan sifatnya itu adalah seperti tailor-made. Kita tanya kebutuhannya apa dan itulah pelatihan yang harus kita desain. Dan juga berbagai metode yang kita lakukan misalnya internship, apprenticeship, ini adalah dua hal yang memang saat ini kita dorong. Sebelum mereka masuk dunia kerja kita magangkan dulu. Sehingga tentunya ada semacam di situ pengenalan dari orang-orang yang akan bekerja dengan dunia kerja yang nyata. Nah ini, jangan sampai ketika masuk banyak sekali keluhan Cinta, terutama perusahaan. Ini kita rekrut sarjana misalnya teknologi informasi, IT.
Tapi ketika diberikan challenge yang lebih praktis tidak mengetahui. Karena apa? Pelajaran yang selama ini dipahami ada pelajaran yang sifatnya adalah umum. Terlalu teori, terlalu makro, sehingga ketika di-challenge sebuah hal yang spesifik itu menyulitkan. Itulah yang beberapa poin yang saat ini kita dorong, kita istilahnya menjadikan semacam katakanlah flagship untuk kita tadi menyongsong transisi pekerjaan, dan juga tentunya kita memiliki visi menjadikan Indonesia 2045 sebagai generasi kebangkitan, generasi di mana kita ini memiliki peluang untuk menjadi 5 negara besar di dunia. Luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan dulu dong teman-teman. Ini nih, mungkin itu salah satu alasan kenapa kemudian PT Cinta Para Semesta hadir dengan 6 unitnya yang mungkin bisa dijelaskan Kak Cinta, sebenarnya dari 6 unit itu mereka tuh ngapain aja, terus plan-plannya atau project-project yang dilakuin di dalam itu apa aja Kak? Silakan. Aku mau nyambungin apa yang Pak Anwar bilang dengan pertanyaan tadi, karena dua-duanya bagus banget. Aku suka banget yang Pak Anwar mention tentang pelatihan. Karena pelatihan itu sangat penting, tapi sebelum aku ngomongin itu aku pengen tanya, karena aku lihat nih ada adik-adik yang masih SMA di sini. Melamai dong, Banyak, halo. banyak di sini. Iya kan, ada yang SMA. Enggak, kamu nggak SMA, kamu udah kuliah ya. Jangan ngaku ya. Ada yang juga ini yang kata kuliah. Pak Prof. Oke. Tapi aku pengen kalian, mudah-mudahan gak malu-malu, tapi kalau malu-malu gak apa-apa. Siapa dari kalian yang mungkin kadang-kadang ngerasain anxiety atau kegelisahan karena ngerasa, oh gimana kalau aku gak dipandang tinggi karena sekolah aku misalnya bukan sekolah luar negeri, atau sekolah aku bukan sekolah swasta ini, atau sekolah aku bukan yang dianggap Bukan yang prestige, terkenal. yang terkenal. Aha. Ada nggak Siapa? yang ngerasa Angkat anxiety tangan. itu? Masa banyak, dua orang ternyata doang? banyak di sini Cinta. Aku yakin banyak. Aha. Tapi untuk kalian yang confident, baguslah, good for you. Tapi kenapa aku nanya pertanyaan itu guys? Karena mungkin untuk yang tahu maupun nggak tahu, aku kuliah bisa dibilang di salah satu universitas terbaik dunia. Betul. Tapi let me tell you, yes Columbia benar. Columbia. Tapi let me tell you, setelah akhirnya merasakan sekolah di sekolah yang terbilang elit, Betul. aku mau meyakinkan kalian bahwa tempat di mana kalian bersekolah itu tidak mendikte nilai diri kalian. Jangan pernah berpikir hanya karena kalian misalnya nggak ke Columbia atau nggak ke Harvard, berarti kalian nggak mampu mencapai hal yang sama seperti orang-orang yang mampu ke sekolah-sekolah tersebut. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sekarang sejak aku mendirikan bisnis aku sendiri, tentunya aku sering dapat resume dong. Aku sering dapat CV dong dari anak-anak muda yang ingin bekerja sama aku. Dan kadang-kadang anak-anak muda ini dari sekolah yang sangat ternama ya. Bahkan ada yang S2 dan lain sebagainya. Tapi setelah aku pantau lagi, belum tentu sekolah di mana mereka bersekolah mendikte kemampuan mereka dalam bekerja, kemauan mereka untuk bekerja keras, dan juga attention mereka kepada detail. Oleh karena itu, aku pertama mau ngasih tahu ke teman-teman sini, di job fair hari ini jangan takut untuk memberikan CV kalian ke siapapun. Kalau kalian merasa kalian memiliki kualitas di mana kalian gak hanya critical thinkers, problem solvers, tapi juga mementingkan detail dan mau belajar dan mau berkembang, disitulah kalian bisa datang ke Cinta Para Semesta, dan disitulah kita memberikan solusi terhadap masalah yang Pak Anwar bilang tadi. Karena begini, sekarang aku cerita ya apa bisnisnya. Betul. Bisnis pertama di Cinta Para Semesta adalah Rumah Serada Semesta, sebuah kreatif hub di mana sekarang kita sudah dalam proses membuat workshop yang boleh didatangi oleh siapapun. Kalian pengen menjadi videographer handal, ingin jadi fotografer handal, ingin jadi editor handal, ingin jadi graphic designer handal, ingin jadi music producer handal kayak Eka Gustiwana gitu, kayak Weird Genius. Cool. Kita sekarang lagi merangkai program-program tersebut agar ya itu bisa dibilang ini sebuah pelatihan untuk kalian bisa mengasah dan membangun skill-skill tersebut. Dan Rumah Serada Semesta ini yaitu adalah sebuah creative hub, karena aku percaya udah waktunya talenta anak muda Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita terus mengimpor film-film, konten-konten dari luar negeri, tapi kita sendiri tidak berusaha meningkatkan kualitas atau nge-boost film-film, series-series, dan konten-konten yang ada di negara kita. Tapi itu juga sebenarnya ada salah kita juga, karena kita tidak mempush diri kita sendiri untuk memberikan kualitas yang terbaik. So, Rumah Serada Semesta, kita berusaha untuk nge-push hal tersebut. Itu Rumah Serada Semesta. Kedua, Revel Likens. Revel Likens adalah sebuah talent management yang beda dengan talent management lain di luar sana. Kenapa?
Karena mungkin banyak talent management di luar sana hanya milih orang yang cantik, yang pinter acting, yang bisa nyanyi, udah terkenal, make money, bagus, dan kalau di Rebel Icons nggak seperti itu. Kalau kamu sebagai talent tidak memiliki hati atau jiwa untuk mau menyuarakan isu-isu penting dengan ketenaran kamu, kita nggak akan membangun karir kamu Kerjasama sebagai itu. aktris atau penyanyi atau apapun itu. Karena aku ingin setiap talenta aku menjadi pemimpin masa depan dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau aku mungkin teman-teman tahu, aku kan sangat menyuarakan kesetaraan gender, Betul. hak perempuan, hak anak, pendidikan. Talenta-talenta aku ada satu orang yang pembalap mobil. Dia berjuang untuk melawan norma-norma gender yang menindas perempuan. Oke. Ada juga talenta aku yang aktor tapi dia peduli tentang konservasi lingkungan. Oh. Ada juga salah satu talent aku, dia seorang rapper yang baru keterima di Yale. Oke. Oh. Dan dia kepeduliannya adalah mengasah skill set anak muda untuk membangun habit-habit finansial yang baik agar bisa sukses ke depannya. Umurnya baru 18 tahun. Wow. But he's a rapper, he's at Yale, and he has his own YouTube channel yang ditonton oleh orang-orang di US bahkan jauh lebih tua daripada dia. Luar biasa. Kalau Lucid Production adalah sebuah production house yang terdiri dari anak-anak Gen Z. Bahkan ada yang umurnya, ya bisa dibilang di perusahaan aku umurnya 22. Say hi dong Bang. Say hi. Ini fotografernya Kak Cinta nih. Dua-dua. Umurnya 22 dan you know ini bukan hal yang buruk ya. Dia memilih untuk bekerja setelah lulus dari SMA. Nggak kuliah, tapi karena dia diasah skillnya selama 4 tahun terakhir sejak lulus dari SMA, dia akhirnya sekarang menjadi fotografer aku, menjadi videographer aku, ngedit banyak konten-konten aku, and he's doing very good. Wow. Banyak orang di usia dia belum nyampe titik di mana dia berada sekarang gitu. Keren. Jadi di Lucid Production kita membuat short form konten, kita udah kliennya Weird Genius, Erika Carlina, orang-orang di industri yang udah punya nama, kita yang bikinin kontennya dengan estetik Gen Z, editing yang keren, yang gak kalah dengan konten-konten yang kalian lihat di luar negeri. Dan Weird Genius pun sebenarnya dalam ekosistem kita, abstrak music production aku terdiri dari artis-artis atau penyanyi-penyanyi Indonesia yang mungkin kurang diapresiasi di negara kita, tapi luar negeri udah banyak show kayak Ramen Girl, Weird Genius itu juga sama kita. Betul. Gitu. Nah. And last but not least, Puella. Untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton podcast aku, sekarang Puella udah ada lebih dari 3 acara. Nggak hanya acara Aku Bicara Cinta, tapi ada juga Further dan Winning with Colin, di mana acara-acara yang kita sajikan kepada anak Gen Z dan Gen Alpha adalah konten-konten edukatif yang tidak takut membicarakan hal-hal yang dianggap stigma di negara kita. Misalnya broken home, atau mental health, atau ya kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya. Bahkan ada acara khusus tentang mental health yang namanya Further gitu. Jadi ini adalah digital platform yang berusaha merubah paradigma masyarakat dengan konten-konten yang tidak mendikte, tapi dengan sendirinya memberikan value yang kalian sendiri terserah mau percaya, mau interpretasi seperti apa yang kalian mau, tapi kita hanya menjanjikan informasinya, edukasinya, you guys decide. Gitu. Jadi tetap balik lagi ke teman-teman, bukan soal teman-teman punya kemampuan apa, tapi willingnya dalam hatinya tuh mau bergerak apa enggak. Memang buat jauh nggak jatuh, itu maksud saya ya. Jadi talent-talentnya juga jadi aware ya dengan sosial dan segala macamnya. Dan kalau kita pikirkan, kalau kita lihat tadi banyak yang jadi rapper, musisi di depan layar lah Cinta. Dan ini masih dalam konteks transisi karir. Prof, aku mau nanya, menurut Prof, kayak keterampilan atau kompetisi yang baru yang punya potensi besar untuk masa depan tuh apa? Dan gimana peran kementerian sebagai pembuat kebijakan dalam ngebantu pekerja maupun pencakar dalam mempersiapkan diri gitu, Prof? Ya, tadi begini ya, saya sudah sampaikan transisi ekonomi dan juga ini kan melahirkan tadi banyak sekali potensi-potensi pekerjaan baru. Dan kalau kita lihat tadi hampir semua pekerjaan-pekerjaan ini sebetulnya pekerjaan-pekerjaan lama, tapi mendapatkan semacam apa namanya value baru, terutama adalah dengan hadirnya teknologi informasi. Menurut saya ini sektor-sektor lama ini masih sangat penting. Saya ambil contoh saja adalah pertanian. Bagaimanapun juga sektor pertanian ini adalah sektor yang sebetulnya amat sangat diperlukan sampai kapanpun. Orang dengan berbagai mungkin kebutuhan untuk diet, tapi tetap membutuhkan pangan. Ya.
Namun demikian, ini adalah bidang yang sebetulnya cukup lama ya Cinta Laura, tidak terlalu dipikirkan secara serius. Iya. Karena apa? Hampir semua hal itu dilakukan secara tradisional. Orang mendapatkan kompetensi terkait dengan bagaimana cara untuk mengolah pertanian bukan diproduk sebagai sebuah dari institusi yang memang mengkhususkan untuk meningkatkan kompetensinya. Ada sekolah pertanian, ada fakultas pertanian, bahkan ada institut pertanian. Tapi kalau kita lihat, ini orang petani-petaninya sendiri pun selalu masih di dalam sebuah level yang selalu di bawah garis yang namanya di situ adalah poverty line. Nah ini adalah tantangan yang sebetulnya ini jumlahnya tidak sedikit. Oke. Indonesia ini tadi saya katakan 140-an 50 juta, 50% ini mereka ada tinggal di pedesaan. Tadi betul ya, artinya kita bicara yang sangat tinggi. Tapi ini ada segmen masyarakat yang tidak sedikit yang harus kita lakukan upaya serius agar mereka ini terentaskan. Prinsip tidak ada orang satupun yang tertinggal, no one left behind. Ini harus betul-betul menjadi spirit kita. Jadi ketika kita berbicara masalah transisi ekonomi, transisi pekerjaan yang lebih banyak tadi menggunakan teknologi informasi, mengoptimalkan segala potensi-potensi yang ada. Tapi yang namanya di sini tadi, segmen yang di bawah ini jangan lupa juga kita perhatikan. Karenanya kenapa mungkin di Kemnaker itu juga kita memiliki sebuah balai yang memang mengkhususkan untuk bidang-bidang pertanian. Tapi bukan pertanian tradisional, tapi yang kita dorong adalah yang smart farming. Pertanian-pertanian yang lebih cerdas. Bagaimana? Contohnya gini. Kalau terkait dengan pengairan, ini pengairan selama ini adalah pengairan yang sangat tradisional. Air itu adalah selalu yang namanya saluran air itu ada di permukaan tanah. Betul. Padahal kalau kita belajar dari negara-negara lain, contohnya Israel, itu selalu di bawah tanah. Sehingga betul-betul tidak ada penguapan yang terjadi secara masif. Pemupukan sama, pemupukan itu juga dilakukan di atas tanah, tidak langsung sebetulnya pada pemupukan. Itu yang disasar apa? Titik tumbuh itu di akar. Betul. Tapi selama ini diajar lewat atas, akhirnya apa? Yang ke bawah sangat sedikit, kemudian yang banyak yang nguap. Dan akhirnya itulah yang kalau kita hitung secara ekonomi, kenapa menjadikan istilahnya ongkos produksi mahal. Sehingga ketika katakanlah kenaikan harga dari misalnya adalah produk pertanian, banyak sekali terbuang biayanya adalah ongkos produksi. Kalau kita misalnya petani-petani tadi dididik, ya mungkin tadi Cinta Laura ada misalnya menggerakkan kesadaran. Ini loh kelompok-kelompok segmen yang harus kita bantu, ini kita fokuskan. Saya rasa ada semacam banyak hal yang di situ bisa kita lakukan dan di situ kita bisa memutus mata rantai yang ratusan tahun yang itu tidak pernah selesai apa? Urbanisasi. Oke, itu dia. Sorry, mic-nya Kak Cinta. Dan hanya untuk menambahkan, apalagi buat adik-adik yang masih kecil-kecil, kalian harus siap untuk jadi sosok-sosok yang sangat adaptif. Jangan terpaku dengan cara-cara berpikir atau berperilaku yang membuat kalian nyaman. Karena setiap hari kalian akan terus ditantang dengan masalah dan hal-hal yang mungkin membuat kalian ingin putus asa, ingin diem aja, ingin give up. But don't let that happen. You have to be adaptive dan selalu mencari cara berpikir dan solusi agar bisa mengovercome apapun itu yang ada di hadapan kalian. So remember, you have to be adaptive dan jangan terpaku dengan cara-cara yang buat kalian nyaman. Gitu. Itu dia. Masalahnya mungkin belum selesai, cuman solusinya udah ada. Kembali lagi ke teman-teman yang ada di sini, mau menyelesaikan masalah itu apa enggak ya? Luar biasa, itu dia tadi obrolan kita bareng Pak Prof dan juga Kak Cinta. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi mungkin untuk sesi ini kita akan membuka untuk 3 penanya pada kesempatan kali ini dan nantinya untuk penanya tersebut akan dapat hadiah ya. Boleh langsung dari angkat Paskar tangan ID. aja nih. Angkat tangan, 3, 2, 1. Oke, dari boleh dibantu belakang dulu panitianya? tuh. Yang jawab juga boleh dapat hadiah enggak? Yang anak SMA bisa ya. Itu agak susah ya yang Kak ya. nanya doang, yang jawab juga kasih hadiah. Entar ada hadiahnya sendiri. Aku kasih surprise ntar terakhir. Jadi gini Kak yang Cinta. jawab ambil sendiri hadiahnya. Jadi yang nanya dapat pekerjaan, yang ngejawab dapat saham. Atau dapat talenta baru. Oke, silakan. Kakak yang mana?
Dibantu? sebelah sini. Boleh berdiri, Kakak? Atau mungkin Kak Cinta yang pilih ya? Oh, boleh. Tadi sih aku Angkat. ngeliat yang Yang Mas cowok, ini oke, udah yang kacamata. udah dipilih tadi. Silakan. Tuh, Pak. Jangan PHP. Itu yang di belakang. Maaf, abangku, abangku, bosku di bagian belakang. Ini ya. yang dilihat Kak Cinta nih. Boleh perkenalkan nama dan dari mana kakaknya? Ya, selamat siang. Saya Naufal Lukmanul Hakim dari mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan. Ya. Oke. Saya di sini mau bertanya kepada Pak Sekjen, mengapa Boleh lebih dekat lagi mic-nya? Makanya lebih dekat. Enggak, dia nervous lihat Kak Cinta memang. pusat pasar kerja itu dibuat? Terima kasih. Sorry? Gimana gimana? Mengapa pusat pasar kerja itu dibuat? Mengapa pusat pasar kerja itu dibuat? Belajar sejarah ya kita ya. Baik, terima kasih Naufal. Naufal. Mungkin bisa langsung, kita kumpulin dulu pertanyaannya atau dijawab dulu? Dikumpulin. Oh, dikumpulin dulu, oke. Tadi yang semangat tuh. Yang semangat tuh ditunjuk sama Kak Cinta tuh. Di belakang. Yang mana di belakang? Oh tuh di belakang. Silakan. Yang tadi angkat tangan. Yang tadi duluan, angkat tangan yang di belakang ini. Berdiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Felia Andini dari SMA Negeri 59 Jakarta. Oke. Di sini saya ingin bertanya, namun pertanyaan saya memiliki dua sudut pandang. Mantap nih. Mantap. Keren, keren. Yang pertama, kita kan sedang membahas transisi Iya. ya ke era digital. Untuk membahas tentang masalah bisnis, kalau di era digital itu seperti masalah kemarin TikTok Shop ditutup. Nah, bukankah kalau TikTok Shop ditutup itu kita harus mendukung kemajuan teknologi? Namun masalahnya tuh masyarakat nggak bisa dipungkiri juga kalau masyarakat lebih suka belanja online dibanding offline karena mungkin lebih murah, lebih praktis, dan lebih lengkap. Betul. Nah, namun di sisi lain kalau kita melihat sudut pandang UMKM offline itu mengalami kerugian juga karena contohnya seperti orang-orang pedagang yang sudah berumur mungkin tua dan tidak mengenal tentang teknologi. Namun dagangan mereka di copy paste oleh pemuda-pemuda melewati platform yang berbeda. Contohnya mereka ngambil dagangan di offline dan jualannya di online dengan harga yang banting jauh. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana menurut Bapak dan Cinta Laura tentang ini, apakah kita sebagai anak muda penerus bangsa harus mengikuti perkembangan zaman atau kita harus mendukung tentang tradisional? Oke. Oke, sekian, Nice terima question. kasih. Mantap. Terima kasih. Tadi namanya siapa, maaf? Felia. Felia, oke. Felia. Selanjutnya satu lagi. Satu lagi boleh. Ini Bapak boleh yang pilih. Kakaknya nih ya, yang di kiri. Udah diangkat tangan dari tadi. Oke, Masnya boleh. Oh, mic-nya belum nyala. Cek. Panitia ada sentimen emang Mas sama Masnya. Jangan gitulah. Silakan Mas. Iya, selamat siang semuanya. Siang. Kenalkan, nama saya Zaldi Musani, Pak Sekjen dan Kak Cinta. Mohon izin, saya seorang guru BK kebetulan dan petugas Bursa Kerja Khusus SMK dari Kabupaten Brebes. Mungkin kita tahu isu di Jawa Tengah, Brebes mungkin tergolong kemiskinan ekstrim, Pak. Kiranya mungkin dari pihak penyelenggara atau mungkin dari kementerian memberikan pelatihan juga terhadap guru non produktif, Pak. Artinya tadi apa yang disebutkan Kak Cinta betul, bahwa kita harus benar-benar value-nya atau mungkin soft skill dan sebagainya ya, tapi guru tersebut atau pendidik tersebut kurang pelatihan juga, khususnya yang non produktif. Bagaimana caranya menyikapi hal tersebut? Mungkin itu saja, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Luar biasa, Mas Syaldi. Sudah 3 yang saya catat ya. Silakan Mas Coki, apa pertanyaannya? Ini mau dijawab dulu dari Prof dulu? Dari yang pertama dulu. Boleh, ya? yang pertama dari Noval tentang sejarah dari pasar kerja. Kenapa kemudian pasar kerja ini diciptakan ya? Terima kasih ya. Pertama dari Noval, kemudian yang kedua Felia, yang ketiga Pak Saldi bukan Isra. Ya. Jadi yang tadi karena ini pertanyaannya khusus ya. Kenapa pusat pasar kerja itu diciptakan? Jadi sebetulnya kita ini kan intinya kan kita pasar ya.
Pasar itu apa? Pasar itu adalah titik temu, meeting point antara satu adalah menjual, yang satu kan membeli. Itu kan kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi yang paling dasar itu kan setelah barter nggak ada berganti, itu kan adanya pasar. Jadi kita ingin ada sebuah tempat untuk bisa mempertemukan antara sisi demand dengan sisi supply terkait dengan ketenaga kerjaan. Demand itu siapa? Demand itu adalah yang membutuhkan akan tenaga kerja itu. Jadi kalau yang namanya demand itu kita bicara masalah misalnya perusahaan, kemudian instansi pemerintah dalam ataupun luar negeri. Kita harus tahu betul banyak informasi data terkait dengan permintaan akan tenaga kerja. Sehingga kita bisa mampu untuk menciptakan atau katakanlah mengkondisikan dari sisi suplai ketenaga kerjaan. Suplai ketenaga kerjaan itu siapa? Suplai ketenaga kerjaan itu satu, itu adalah lembaga pemerintah baik yang bertugas untuk menjalankan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah ranah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sedangkan pelatihan adalah di luar dari yang namanya Kemristek, Kemdikbud, Ristek dan Dikti. Nah, kalau kita ada pasar berarti kan ada informasi yang ditransaksikan. Informasi yang dipertukarkan sehingga betul-betul tercipta sebuah keseimbangan. Artinya ketika nanti yang namanya suplai memproduksi SDM, tentunya adalah produksi tersebut akan bisa diserap di dalam yang namanya tadi sisi demand. Nah, oleh karena itu, fungsi dari pusat pasar kerja, ini pertama adalah salah satu fungsinya, adalah kita akan bisa mengumpulkan berbagai informasi baik dari sisi demand dengan supply. Yang kedua, kita adalah fungsi untuk memberikan di situ informasi terutama adalah konseling untuk bimbingan karir. Sebuah negara yang kita pelajari, berbagai negara yang sudah melakukan pengelolaan namanya pasar kerja dengan baik, labor market, ya aktif labor market system. Ini sejak awal dia itu sudah akan mengetahui kira-kira profiling yang cukup. Istilahnya bentuk yang dibutuhkan dari SDM itu apa, itu sudah sangat jelas. Sehingga berbagai istilahnya di situ, ekses atau efek samping dari sebuah pengelolaan SDM ini bisa kita kurangi. Tidak ada lagi sifatnya adalah inefisiensi, inefektivitas dalam setiap program dan kebijakan yang dilakukan oleh terutama dalam untuk pemerintah. Jadi karena misalnya gini, dulu kan problematika link and match, mismatching, ini kan sesuatu tradisi. Betul. Kita ingin dengan hadirnya pusat pasar kerja ini akan terkelola informasi dengan baik sehingga betul-betul dua sisi ini akan sangat baik untuk mengelola. Dari kira-kira demand apa yang dibutuhkan. Karena demand sendiri itu adalah sesuai dengan istilah kondisi pasar kerja. Kemudian supply-nya sendiri ketika kita mendesain baik pendidikan, pelatihan ini betul-betul dibutuhkan dari sisi yang namanya pasar kerja tadi. Itu dia. Itu yang maksudnya. Dan gini ya, kayak kita belajar ya. Apa tuh? Kebetulan kita kan dalam membentuk pusat pasar kerja ini, benchmarking kita pergi ke Australia, kemudian membandingkan dengan Jepang, Korea, bahkan Singapura. Bahkan Malaysia ini sudah memiliki semacam sistem, katakanlah ketika seseorang itu lulus, dia ketika sudah mengisi data informasinya, dia akan selalu mendapatkan feeding informasi, terutama adalah kesempatan-kesempatan untuk berkarir. Jadi kalau misalnya saya adalah lulusan tadi di CV, adalah Sospol. Saya mengikuti pelatihan terkait misalnya adalah pelatihan untuk pengelolaan manajemen risiko. Profiling saya input semuanya. Dan itu setiap saat kita akan mendapatkan informasi lowongan-lowongan apa yang tepat untuk karir saya. Sehingga ketika kita berbicara masalah masa depan, kita lebih memiliki semacam perspektif yang lebih terukur. Kita kalau misalnya menyusun karir, umur berapa sampai berapa ini kita akan lebih tepat karena apa? Kita memiliki semacam informasi yang lebih utuh. Betul. Kalau dulu zaman saya lulus nggak jelas. Makanya paling gampang adalah jadi PNS loh, Ra. Iya. Betul. Jadi PNS itu.
Nah ini, terus kemudian yang kedua ya, tadi pertanyaannya Velia ya. Velia. Begini ya, ini saya melihat dari perspektif pemerintah. Pemerintah itu adalah salah satunya yang kita keluarkan adalah policy. Ini saya mendengar dari Cinta Laura yang tadi adalah dari Kolombia, karena dia adalah dari policy science juga ya. Sosiologi. Psikologi ya. Nah, psikologi. Nah, itu begini ya, ketika pilihan-pilihan kebijakan memang tidak mudah, Velia. Satu sisi ketika kita berbicara masalah efisiensi, TikTok itu memang paling efisien. Tapi ketika berbicara dampak, berapa orang yang terdampak yang tadi di dalam proses transisi belum kita siapkan untuk pekerjaan-pekerjaan baru, ya kita akan kesulitan. Jadi di antara pilihan-pilihan tersebut, akhirnya ya tentunya kita ambil mana pilihan yang paling minimal yang memiliki tingkat risiko yang juga kecil. Kalau kita semua berikan kebebasan, saya rasa akan habis itu. Makanya beberapa mungkin nanti adalah kita pelan-pelan sambil kita siapkan SDM yang selama ini menggantungkan hidupnya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi tradisional, offline. Kita upgrade. Saya memiliki pengalaman ya, ketika kami memperkenalkan, terutama adalah terkait dengan e-wallet, ya saya nggak menyebut lah. Kebetulan saya dulu mendampingi beberapa pasar yang ada pasar tradisional, yang ada di Yogyakarta. Ini ternyata sebetulnya para yang namanya pelaku ekonomi tradisional, asal ketika kita menjelaskan dengan baik dan mereka memiliki yang namanya di situ pertimbangan interest yang memang bagi dia masuk, dia itu mengikuti. Jadi adalah kita mungkin PR kita juga harus melakukan di sini adalah peningkatan literasi digital, terutama kepada para pelaku-pelaku tradisional tadi. Itu dia. Mungkin mau ditambahin sama kita masih di pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua, aku tambahin aja silakan ya. Kak Cinta. Nah, Velia, yang aku bilang tadi, kita harus siap untuk menjadi orang-orang atau kelompok yang adaptif. Karena saat misalnya TikTok Shop tutup, itu yang terdampak bukan hanya UMKM, bahkan produk-produk kecantikan dunia yang bekerja bareng aku pun merasa sangat frustasi saat itu terjadi. Tapi kita harus ingat, platform online di mana kita bisa jualan itu kan bukan hanya satu. E-commerce size tuh banyak sekali. Betul. Dari situ kita harus berpikir, mau itu dari konten yang kita buat atau iklan-iklan yang kita mampu buat atau apapun itu, bagaimana kita bisa memperbesar network kita di e-commerce platform lainnya supaya kita tidak tergantung dengan satu. Jadi sebenarnya kesalahannya kita tidak hanya bisa lihat dari satu sisi, tapi kita pun harus berusaha berarti gimana jualan kita bisa sukses di platform-platform lain. Dan itu juga dalam bisnis kalian juga harus berpikir jangan pernah tergantung dari satu sumber, karena kalau sumber itu tiba-tiba hilang ya kita juga yang kena. Nah, tentang mungkin orang-orang yang lebih berumur yang tidak terlalu technologically savvy itu juga menyedihkan. Aku pun merasakan aduh gimana ya cara bantunya, tapi mungkin disitulah adik-adik kayak Velia, kayak teman-teman yang ada di sini, mungkin kalian yang bisa memulai sebuah startup, mungkin itu pembuatan aplikasi atau apapun itu, di mana kalian meng-connect orang-orang yang mungkin usianya sudah lebih tua dengan platform-platform di mana mereka bisa jualan supaya aksesnya buat mereka lebih mudah. So create that access, buatlah komunikasi lain itu. Betul. Karena memang akan lebih sulit untuk generasi di atas yang lebih tua mungkin untuk Memahami. benar-benar secepat kita memahami sesuatu. Tapi kalau kita buatin platformnya di mana navigasinya mudah, itu akan mempermudah buat mereka juga agar mereka tidak tertindas dan ketinggalan di belakang gitu. So kita sebagai anak muda yang harus cari solusi gimana meng-connect generasi sebelumnya dengan cara hidup kita sekarang. Benar. Gitu. Jadi Velia ini didoain sama Kak Cinta semoga jadi CEO. Sampai ya. Yes, Punya aplikasi terus ngebantu nih. Oke, saya ada one more question ya dari Pak Saldi Iya, tadi ya. soal solusi Soal tentang solusi pelatihan. simple saja Pak Saldi ya. Jadi kebetulan kalau Pak Saldi kan ada di Boyolali ya. Brebes. Brebes ya? Brebes itu kan di Jawa Tengah. Nah ini sebetulnya ada beberapa pelatihan-pelatihan yang balai pelatihan vokasi yang ada di Jawa Tengah. Yang satu di Semarang, yang satu di Solo. Kita juga ada beberapa BLK komunitas
yang sebetulnya juga bisa dimanfaatkan. Cuman saya yakin kalau BLK komunitas dari kemampuan untuk melakukan penyerapan kepada peserta dari guru-guru, ini agak kurang. Makanya silakan nanti menghubungi Pak. Tadi Balai Pelatihan Vokasi yang ada di Semarang, kemudian juga ada di Solo, tapi mungkin Brebes malah dekat juga dengan Bekasi ya. Dari Bekasi juga ada ya, silakan. Pada intinya gini, kami ketika tadi ya, kan antara pemerintah kan harus kita memang saling melakukan hubungan yang sinergis. Betul. Jadi silakan aja Pak, nanti kontak dengan balai-balai yang ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Balai terdekat ya. Balai terdekat. Itu dia. Yang jelas bukan balai desa ya. Beda cerita. Oke, itu dia tadi sesi Q&A-nya buat teman-teman yang belum sempat bertanya mungkin bisa dialihin nanti ke booth-boothnya ya. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawabkan, boleh main-main ke tempatnya Kak Cinta di Cinta Para Semesta. Apapun tentang keresahan kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian bisa dijelasin di situ. Oke, terakhir sebelum kita tutup mungkin saya kasih kesempatan buat Kak Cinta dan juga Pak Prof untuk memberikan mungkin closing statement-nya atau mungkin anything you wanna ask about. Boleh. Ya, Oke, apapun mungkin itu. closing statement aku untuk para teman-teman yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Sadarlah bahwa kalian tidak harus tahu betul apa yang kalian inginkan dalam hidup sekarang juga. Teruntuk buat teman-teman yang mungkin usianya masih belasan atau di awal 20-an. Usia itu tuh adalah usia di mana kalian harusnya explore. Nggak apa-apa kalian membuat kesalahan, nggak apa-apa kalian gagal. Karena dari situ jugalah kalian akan menjadi lebih adaptif, lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada ke depannya. So let this be an exploration period. Kalau kalian udah tahu apa yang kalian inginkan, bagus. Tapi kalau kalian masih bimbang, nggak tahu, don't worry. You know, try something new. Terbukalah untuk mempelajari wawasan baru, untuk mempelajari skill baru, dan jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk mengambil resiko karena sekaranglah waktunya untuk kalian melakukan hal tersebut. Itu dia tuh. Keren, tepuk tangan dulu dong. Buat Cinta. Mumpung masih Habisin. muda tuh ya. Iya. Habisin jatah gagalnya. Habisin jatah gagal kalian ya. Let's go, kita pindah ke Pak Prof. Saya melanjutkan aja dari yang Cinta Laura tadi ya. Baik. Jadi memang dalam hidup itu kadangkala kita tidak bisa mendapatkan langsung keinginan yang kita inginkan ya. Betul. Jadi menurut saya tadi proses itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Kita jangan melihat sesuatu itu adalah hasil akhirnya. Saya rasa Cinta Laura seperti ini bukan sesuatu produk langsung tiba-tiba seperti ini. Ada sebuah proses pematangan yang itu akan terjadi untuk membentuk seseorang itu to be someone. Nah, karena kuncinya tadi kan adalah proses. Dalam proses jangan pernah menyerah. Itu menurut saya sesuatu spirit yang memang siapapun, dimanapun, negara manapun. Saya rasa itu menjadi sebuah kata magic ya. Yang menjadi sebuah katakanlah kata-kata bijak dimanapun berada. Kalau katakanlah kita misalnya di Indonesia, siapapun yang misalnya adalah rajin kan akan pangkal pandai, kemudian hemat pangkal kaya. Ini kan sebuah proses. Jadi yang penting adalah jangan pernah kita itu merasa putus asa, jangan pernah kita itu adalah give up. Itu yang penting. Yang kedua, saya rasa adik-adik semua, terutama ini kan hidup di dalam sebuah dunia yang sudah sangat terkoneksi. Dimanapun Anda bisa melakukan komunikasi dengan siapapun. Tapi yang tidak kalah penting adalah gunakan kesempatan itu menjadi hal yang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Saya lihat banyak sekali kita itu wasting time untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya kita tuh mengomentari sesuatu yang sebetulnya dengan kita komentar itu nggak ada gunanya lah. Iya. Contohnya ngomentari siapa pejabat politik dan Anda komentari sampai apapun itu nggak akan merubah. Betul. Lebih baik gunakan koneksi itu untuk bagaimana membangun sebuah jejaring yang lebih produktif. Artinya misalnya katakanlah tadi kita komunikasi dengan seseorang di luar negeri, kira-kira kami memiliki ini, kira-kira memiliki tantangan seperti ini, bagaimana Anda keluar dengan solusi yang baik. Inilah yang menurut saya dua kata kunci yang memang sangat penting. Dan kami pun, terutama karena saya menyampaikan dari sisi pemerintah, kita
spirit dari pemerintah ini sudah sangat berbeda. Iya. Kalau dulu itu semua pemerintah melakukan semuanya, sekarang ini adalah prinsip kolaborasi, prinsip partnership, prinsip kemitraan menjadi sebuah hal yang terus akan kita lakukan. Terima kasih. Itu dia, pokoknya tangan. stay positive and stay halal brother ya. Itu guys ya. Iya, Sekali lagi terima kasih buat Pak Prof dan juga Kak Cinta udah sharing-sharing. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Ini karena Kak Cinta tadi minta hadiah juga, tenang. Rafa dan Coki udah siapin hadiah. Mewakili Pasker tapi lebih tepatnya ya. Ini kita akan Benar. memberikan sebuah cenderamata berupa penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Prof. Muhammad Yusuf ya. Bukan, Oh, langsung dari Prof ternyata. Langsung dari Prof. Anwar Sanusi. silakan. Set. Nah, Jadi ini gitu dia nih. Kak. Saya kalau ngomong tuh ngasih hadiah belakang pasti ngasih hadiah. Meskipun dari Pasker sih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Cinta. Silakan. Terima kasih Prof. Oh, ada cenderamata juga ternyata dari Ibu Sekjen, luar biasa. Silakan Ibu. Ntar saya cari dulu cenderamata saya apa ya? Nggak usah, Oh, Ram, enggak. nggak usah. Nggak ya, sorry. Bukan tugas kita, tenang aja. Kirain. Sama Prof juga Prof, foto Prof. Nah, Keren ya. mantap nih. Ini menunjukkan kalau anak muda itu harus lebih cekatan, harus lebih bisa melihat peluang-peluang yang ada daripada ngeluh-ngeluh mulu, ya kan? Mending cari solusi. Terima kasih sekali Terima lagi Pak kasih. Prof, Kak Cinta. Selamat menikmati, selamat berjalan-jalan. Luar biasa. Gimana? Seru ya guys ya? Mantap ya, mantap ya. Yeay, Kita guys. masih ada sesi lainnya nanti setelah ini akan ada Andovi. Itu dia, dan sesaat lagi juga kita akan ada Battle of Stand Up Comedy. Comedy. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berada di Job Fair Nasional 2023, silakan berkeliling-keliling dahulu karena sesaat lagi gua dan juga Coki akan balik lagi. Dan sekali lagi aku ingetin, tolong dijaga barang bawaannya. Betul. Sampahnya juga jangan lupa jangan ditinggalin. Dibawa juga, tetap jaga kebersihan dan good luck untuk segala upaya dan pencapaian teman-teman yang ada di sini. Kalau begitu, kita akan bertemu sesaat lagi. Nama saya Rafa. Saya Coki Prakoso. Sampai ketemu di session selanjutnya. Peace out.